Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ni'adillah wa iyyakum alhamdulillah. Kita bertemu kembali malam hari ini setelah malam Sabtu kemarin karena hujan deras. Jadi kita libur, ya, nggak ada yang datang. Ya. Alhamdulillah saya juga nggak datang. Hujan deras, sepi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita akan lanjutkan bahasan kita di hadis nomor 6 tentang mutasyabih atau mustabihat, ya, tentang syubhat. Ya. Sebenarnya ini rangkaian dari pemahaman kita terhadap Islam pada hadis nomor 2, ya. Setelah kita diberi pemahaman tentang Islam, apa itu Islam yang kemarin kita definisikan, ada yang masih ingat tentang definisi Islam menurut Imam Muhammad bin Abdul Wahhab? Islam yaitu al-istislam lillahi bin tauhid, ya, wal inqiyadu lahu bin ta'ah. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bin ta'ah, dan tunduk patuh dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya tujuan kita beribadah kepadanya. Kemudian mengagungkan asma dan sifatnya, menjadikan sifat-sifat yang tersendiri bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah sifati untuk dirinya atau yang disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Kalau kita menerimanya. Kemudian apa? Inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ya. Kita tunduk patuh dengan ketaatan. Kenapa tunduk patuh? Karena ini konsekuensi dari bertauhid. Jadi ketika datang dalil, maka kita berhenti. Ketika tidak ada, jadi simpel sebenarnya Islam itu. Islam itu tidak perlu berinovasi, tidak perlu mengarang sesuatu. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti aja. Wa la tabtadi'u. Jangan ngada-ngada, jangan ngarang-ngarang. Ini kan rangkaian dari hadis yang nomor 2, kemudian hadis yang nomor 5 tentang innamal a'mal dari awalnya, kemudian hadis nomor 2 tentang Islam, yang ketiga juga tentang Islam, kemudian hadis nomor 5 man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Ini rangkaiannya bahwa Islam itu seperti itu. Islam itu hanya menerima, simple. Ya, jadi yang namanya salaf itu sangat mudah. Ya, salafi, mengikuti salaf itu sangat mudah. Kenapa? Kita nggak perlu ngarang. Ada dalilnya jalan, tidak ada berarti. Nah, kemudian kita masuk hadis nomor 6, berbicara tentang mustasyabihat, ya, tentang syubhat, tentang yang tidak diketahui atau belum dimengerti dalilnya, atau belum dimengerti, belum difahami tujuannya. Jadi Nabi SAW mewanti-wanti dalam hal ini, karena diantara kata Nabi SAW, inna halal bayyin, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas yang halal, nggak ada diragukan, terang benderang. Wa innal harama bayyinun, begitu juga dengan yang haram, jelas, ya, yang jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas, dan di antara yang jelas, yang haram dengan yang halal itu ada di tengah-tengah yang sama, yaitu tentang mutasyabihat. Ya, mutasyabihat tentang syubhat. Sebenarnya yang halal jelas, yang haram itu jelas. Tapi manusia terkadang, ini yang nanti kita akan bicara kenapa sampai terjadi adanya sebab-sebabnya mutasyabihat. Ya. Kemudian yang pertama, asbabul istibahat arba'ah. Kata Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala,
sebab-sebab mutasyabihat itu ada 4. Yang pertama, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu. Fa qillatul ilm tujibul ishtibah. Karena sedikitnya ilmu bisa menimbulkan syubhat. Di anna wasi'al ilmu ya'rifu asya' la ya'rifuha al-akharun. Ya. Karena luasnya ilmu hanya sebagian ya'rifu asya', mengetahui segala sesuatu, la ya'rifuna al-akharun. Dia bisa tahu yang sebagian tapi tidak tahu yang lain. Keluasan ilmu. Ini sebab-sebab datangnya syubhat karena sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu. Kemudian yang kedua, qillatul faham, sedikitnya pemahaman. Padahal ilmu itu adalah pemahaman, ya. Dhi'ful faham, lemahnya pemahaman. Wa dzalika bi anna yakuna sahibun ilmin wasi'in katsir, ya. Karena orang yang mengerti, orang yang tahu tentang ilmu bisa banyak. Apalagi sekarang yang ngerti ilmu bisa banyak, ya. Walakinnahu la yafham, tapi banyak mereka yang enggak paham. Ya. Banyak orang yang tahu ilmu tapi mereka nggak paham. Apalagi di tempat kita, karena kita termasuk orang ajami. Apa ajami? Orang yang nggak bisa berbahasa Arab, ya kan? Banyak yang kita nggak paham. Kadang-kadang yang pakai bahasa Indonesia aja kita kadang-kadang nggak mengerti, nggak paham. Kita nggak mengerti apa yang kita ucapkan. Ya. Tadi pagi kita berbincang ringan setelah subuh, ya, dengan dengan teman-teman di sini, katakan. Banyak orang kita nggak paham dengan syair-syair yang mereka sebutkan di masjid-masjid, di musola-musola, ya kan? Mereka mengatakan cari jalan ke surga dengan amal sendiri. Mereka yang bicara itu, tapi mereka nggak paham apa yang mereka ucapkan. Ini sering, ya, di musola-musola kampung kita kan, surga itu nggak mudah untuk dimiliki, gitu. Terus dia hanya untuk orang-orang suci. Ya. Dia bilang cari jalan ke surga dengan jalan sendiri, dengan amal sendiri. Mereka berbicara seperti itu, tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka paham. Mereka nggak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Kalau kita bahas atau kita lihat teliti dari syair mereka sendiri, kita tahu bahwa mestinya masuk surga itu dengan amal sendiri, ya kan? Bukan dari kiriman anak, bukan dari bacaan ustadz ini, bukan dari kiriman Fatihah tetangga kita, ya kan? Mereka sebutkan tapi kan nggak paham. Banyak orang seperti itu. Mereka berilmu tapi mereka nggak paham. Karena sangat sedikit dhi'ful faham, karena lemahnya pemahaman. Kalau yang tadi karena lemahnya ilmu, jadi dia nggak sampai ke sana. Dia nggak tahu dalil-dalil, maka wajar terjadi syubhat, ya. Terjadi syubhat, ya. Kemudian wajar karena sedikit ilmu terjadi syubhat. Banyak juga orang yang berilmu tapi tidak paham. Ini yang menyebabkan betapa banyak orang ikhwan yang sudah ngaji tapi perilakunya tidak berubah. Kenapa? Ilmu ada, paham yang enggak. Ya. Jadi enggak tahu menentukan sebuah hukum. Serampangan ketika menentukan sebuah hukum. Terlalu mudah memutuskan ini halal, ini haram tanpa dalil, merasa bahwa saya sudah duduk di kajian, karena saya sudah cingkrang, jenggot saya sudah panjang, jidat saya sudah belang, ya kan? Berarti saya bisa menentukan sebuah hukum. Ini adalah sebuah kebodohan. Ya. Ini qillatul faham atau dha'ful faham, sedikitnya atau lemahnya pemahaman. Nah, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah pemahaman. Ilmu itu pemahaman. Bahwa yang kita harus mengerti bahwa Islam itu adalah istislam. Kita berserah diri sama aturan Allah. Ketika aturan Allah sudah datang, maka tunduk patuh. Namun kita harus tahu hukum Allah itu untuk apa. Ada hukum Allah itu datang untuk melimpah, yang dikatakan khamsat daruri, 5 hal yang daruri, yang harus dilindungi. Syariat Allah itu melindungi 5 hal yang wajib dilindungi. Yang ada syariat untuk melindungi 5 hal itu. Apa itu? Yang pertama adalah akidah, i'tiqad. Maka Allah mengharamkan syirik. I'tiqad ini tidak boleh terganggu. Apapun permasalahannya, dia harus dijadikan i'tiqad kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita tidak boleh tergoyahkan. Maka Allah mengharamkan syirik. Ya. Kemudian apa lagi? Allah mengharamkan syariat ini melindungi jiwa. Maka Allah mengharamkan pembunuhan. Ya. Kemudian Allah mengharamkan harta.
ya kan? Maka Allah melindungi harta, maka Allah mengharamkan pencurian, perampasan, perampokan, ya kan? Kemudian syariat ini juga melindungi yang namanya keturunan, nasab, maka Allah mengharamkan zina. Lalu agama ini atau syariat ini juga melindungi yang namanya akal, maka Allah mengharamkan khamr yang menghilangkan akal. Dan kalau kita fahami 5 hal ini, bahwa syariat ini untuk melindungi ini semua, ya, mana yang lebih utama yang harus didahulukan? Yang utama yang pertama, akidah. Lebih baik akidah kita tetap selamat, ya. Tapi di saat-saat darurat seperti Ammar bin Yasir, ketika pedang sudah berada di lehernya, dia memaki Nabi SAW dengan kalimat-kalimat yang jelek, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan Yasir, karena kondisinya betul-betul darurat. Dan ini yang harus difahami antara satu dengan yang lainnya. Kita harus memahami Islam itu dengan cara mana manfaat dan mudarat dengan kita timbang dengan betul. Bukan berarti setiap segala sesuatu yang kita timbang darurat lalu kita bebas berbuat kesyirikan. Tidak boleh, tidak ada daruri untuk bagi orang yang sudah faham, ya. Tidak ada kata darurat, tidak ada kata seseorang dikatakan ini darurat. Enggak bermudah-mudah dalam menganggap sesuatu itu darurat. Kita enggak diundang tahlilan aja kita terpaksa datang, apa darurat? Menghadiri tahlilan itu bukan darurat. Di mana daruratnya? Enggak ada darurat yang menghadiri tahlilan. Menghadiri maulid, gimana tetangga sebelah darurat ini. Ini bukan darurat, enggak ada dilindungi, apa yang dilindungi, enggak ada. Ya, enggak paham. Ini dibilang qillatul faham atau dhaful faham, sedikitnya pemahaman atau lemahnya pemahaman. Ilmunya sudah ada, tapi fahamnya yang belum. Ini juga sebab terjadinya syubhat. Kemudian yang ketiga, at-taqsiru fit tadabbur, sedikitnya penelitian, ya, bi alla yata'abu nafsahu fit tadbiri wal bahsi wal ma'rifati wal ma'ani bihajjatu adamu lizumi dzalik, ya. Karena gampang capek, gampang lelah, malasnya, ya, untuk mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal bahsi wal ma'rifatul ma'ani, memahami makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas baca buku, malas mendatangi kajian, ya. Ini sebab terjadinya syubhat. Kenapa terjadi syubhatnya? Karena dia malas, nggak mau nuntut ilmu, ya. Mereka bilang apa? Ya karena kita sibuk, Senin sampai Jumat sudah kerja pagi, pulang sore, pulang malam, lalu tidur istirahat, besok kerja lagi, pulang begitu. Sabtu mancing atau jalan-jalan sama anak istri. Begitu Minggu capek, siap-siap untuk ketemu hari Senin. Kemudian kalau ditanya mau meninggal mau masuk apa? Pengennya masuk surga. Pantas nggak seperti itu? Ya. Kita nggak mau mempelajari Allah, nggak mau pelajari ilmu Allah, nggak mau mencoba tahu. Pada Nabi perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak ada hasrat, betulkah sudah takbiratul ihram yang saya lakukan seperti ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Enggak ada hasrat untuk itu. Ketika Allah perintahkan bertauhid, enggak ada hasrat untuk mencari tauhid itu apa sih? Enggak ada hasrat. Ya. Ini malas. Tapi kalau mati pengennya masuk surga. Ya. Coba kalau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kau enggak belajar? Ya Allah, saya capek, tiap hari saya kerja, pagi pulang sore. Layak gak jawaban itu di hadapan Allah nanti? Tanya sama diri kita sendiri. Pantas gak kira-kira nanti kita ajukan pertanyaan itu kayak apa, jawaban itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya gak ada waktu ya Allah untuk menuntut ilmu agama. Saya bisnismen, kalau saya tinggal nanti bisnis saya akan rugi dan begini dan begitu. Pantas gak kita ngomong kayak gitu? Ya? Nanti di hadapan Allah, itu kalau mau capek sekarang foto silahkan. Tapi ntar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan, kenapa kau tidak melakukan ini? Saya nggak tahu ya Allah. Loh, kenapa kamu nggak belajar? Saya capek ya Allah.
Nah, Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu waktu mancing ya Allah, jalan-jalan sama anak-anak. Bisa nggak gitu kita jawab itu sama Allah nanti? Ya? Sanggup kita jawab seperti itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kita masih layak nggak kita mandang diri kita ini masuk surga dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita? Masya Allah, pendahulu kita, Subhanallah. Ya. Umat sebelum kita, ya, duribat alaihimus sarra wad dharra wa zulzilu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditimpa sarra wad dharra, kehinaan, kelemahan, musibah terus silih berganti datang, wa zulzilu, bahkan mengguncangkan mereka. Hatta yaqulul, sampai ada orang-orang orang saleh di antara para nabi, manusia terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan ini datang? Mereka itu yang layak masuk surga. Kita cuma pengen masuk surga tapi nggak ada usaha untuk sana. Kita pengen berbekal banyak untuk akhirat kita tapi nggak ada usaha untuk menanam untuk apa yang kita bawa nanti untuk akhirat kita. Nggak ada. Yang kita pikirkan setiap hari makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang. Lalu kita masih layak menyandingkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang menimbulkan syubhat yang banyak. Ya, ilmu nggak ada, pemahaman cetek, ya, sibuk, nggak mau mempelajari agama. Ya. Bahkan Syekh Fauzan rahimahullah taala mengatakan di Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam yang ke-10, pembatal syahadat yang ke-10, yaitu enggan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau seandainya ini disampaikan, ini jadi hujah. Hujah bagi siapa? Hujah bagi kita orang yang sekitar sini yang mendengar dakwah tapi nggak mau berubah. Ya. Jangan dianggap bahwa mempelajari ilmu agama itu tidak ada enggan mempelajari ilmu agama itu ada hal yang sepele. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil idza aradallahu bi khairin idza aradallahu bi 'abdi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan seorang hamba untuk melakukan kebaikan, yufaqihu fid din, dibuat sang hamba ini memahami ilmu agama, memahami, faqih dalam urusan agama, ya kan? Faqih. Nah, ini kan kebalikan. Jika Allah menginginkan seseorang mendapatkan kebaikan, maka Allah giring orang ini untuk menuntut ilmu agama. Berarti kebalikannya. Kalau Allah menginginkan keburukan pada seseorang, dibuat dia enggan mendatangi Islam. Ya. Maka para ulama mengatakan nawaqidul iman, salah satu pembatal syahadat seseorang adalah enggan mempelajari ilmu agama. Enggan, nggak punya waktu. Subhanallah, yang ajibnya ini udah nggak punya waktu, matinya pengen masuk surga. Ya, ini baiklah tiap hari kerja, ya, memenuhi makan, minum, penuhi syahwat, bersenang-senang. Ya. Ada istilah apa? Muda foya-foya, ya kan? Tua kaya raya, mati masuk surga. Mimpi. Dari mana mungkin antum pengen muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Bagaimana mungkin? Nah, ini mimpi. Ini syubhat syaitan. Syaitan yang melalaikan. Ikhwan yang adalah wa iyyakum, ketahuilah dunia itu sebentar. Dunia itu sebentar. Ya. Antum mau tahu buktinya? Coba antum tanya sama anak SMA yang umurnya 16-17 tahun. Bagaimana menurutmu umur 60 tahun? Wah, sejauh. Ya kan? Sejauh 60 tahun. Tapi coba tanya sama orang yang sudah 80 tahun, gimana hidup itu? Mereka bilang, kayaknya baru kemarin saya. Betul ya Pak? Kayaknya baru kemarin. Ya. Baru kemarin lihat anak kamu. Iya. Sekarang ngajak-ngajak saya. Iya. Kayaknya baru kemarin kita gendong-gendong itu anak. Sekarang udah jenggotan itu anak. Ya. Dunia itu sebentar. Dunia sebentar. Ya.
Emang kalau kita lihat dari kacamata seorang anak muda, ya, anak-anak SMA, mereka menganggap dunia ini lama, ya kan? Lama betul dunia. Iya, karena mereka belum menjalani. Yang mau dijalani bilang dunia itu sebentar. Kayaknya baru kemarin saya itu sekolah. Baru kemarin saya kayaknya ngelihat dia itu masih bayi merah, masih saya gendong-gendong. Sekarang tiba-tiba saya berpegang pada bahunya untuk berjalan. Subhanallah. Dunia itu sebentar, ya. Maka itu dikatakan sedikitnya minat untuk memahami agama ini sebab datangnya syubhat. Makanya nggak usah heran di Indonesia itu paling banyak syubhat. Kenapa? Sedikitnya ilmu, miskinnya pemahaman, dan enggannya belajar. Subhanallah. Nanti ditambah lagi yang keempat, ini yang paling buruk. Apa yang keempat? Huwa a'zam. Ya. A'zamha, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, huwa a'zamha, ini yang paling parah. Penyebab syubhat apa? Su'al qasd, buruknya niat. Buruknya niat. Ya. Bi alla yaqsuru insan illa nasara qawluhu faqat. Ya, betapa banyak manusia yang hanya memperturutkan pendapatnya saja, ya, memperturutkan pendapatnya saja. Maka kita dapati, ya, orang-orang yang terbiasa merokok, dia nggak akan berhenti merokok. Ya, memperturutkan kos itu niatnya buruk. Kenapa? Niatnya buruk, dia ingin mempertahankan keburukannya. Karena dia ingin mempertahankan keburukannya, dia langsung melihat segala sesuatu itu benar dari apa yang dia lakukan. Ini bahaya. Maka timbullah syubhat. Makanya ada para perokok ketika dia bilang, merokok jangan ngerokok. Kenapa? Tersakit paru-paru. Apa dia bilang? Yang enggak ngerokok aja sakitnya rupa-rupa. Dia ulang-ulang, ya kan? Kalau dia bilang ngerokok itu menghambur-hamburkan harta, membakar uang. Apa dia bilang? Saya membantu pemerintah dengan devisa membayar pajak. Saya membantu petani tembakau. Maksud saya juga merokok sedekah sama petani tembakau. Subhanallah. Qasd. Su'al qasd. Niatnya memburuk. Niatnya nggak mau diatur. Dia bilang tadi niatnya nggak mau. Padahal Islam itu istislamu billahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Yang namanya Islam itu tunduk patuh pada Allah, tunduk pada Allah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk patuh dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Islam. Ketika ada dalil berhenti. Ya, ingat kisah di perang Banu Quraidah, ya. Perang Banu Quraidah, betapa ketika itu kaum muslimin sudah kehabisan makanan ketika mengepung benteng-benteng Yahudi. Kita sudah kehabisan makanan. Ketika itu mulailah disembelih keledai tunggangan disembelih. Kenapa kuda nggak disembelih? Karena kuda itu untuk berlari kuat. Keledai ini hanya membawa barang. Lalu disembelihlah keledai. Lalu mereka mulai menguliti keledai, diambil dagingnya. Lalu mereka mengolahnya. Sampai ketika sudah tercium aroma sedap, daging ini hampir matang. Lalu turun atau keluar para penyeru. Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia sekarang, Allah mengharamkan pada kalian daging keledai jinak. Subhanallah. Imam Bukhari meriwayatkan serta merta dilihat semua kuali terbalik. Semua kuali diterbalikan, ditumpahkan oleh para sahabat. Ini yang namanya istislam. Ketika datang dalil berhenti akal mereka. Mereka tidak berhujah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini darurat, kita mau perang besok, sudah 3 hari kita nggak makan. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah, kalau mau haramin dari tadi aja sebelum kita potong, ya kan? Sebagian lagi mengatakan, ya Rasulullah, ini haramnya buat berlakunya mulai besok kan, bukan sekarang. Ya, bayangkan ya kalau seandainya itu turunnya pada saat ini, kira-kira pasti jawaban kita kayak gitu. Ya, jawaban kita pasti beragam dengan mengatakan pokok pada intinya apa? Jangan kau halangi kami untuk makan daging ini.
Itu intinya, ya kan? Enggak. Perokok gitu kan, orang yang tahlilan gitu kan, intinya jangan kau halangi kalau ngalasan ini, jangan dihalangi. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, mereka juga mengakui kalau yang namanya tahlilan itu memberatkan. Orang udah tinggal kematian, harus ngasih makan orang sekampung, coba bayangkan, beratnya itu, berat mereka, ya, berat. Kenapa mereka nggak ninggalkan? Karena mereka ada kepentingan di situ. Pada dalil sudah jelas tidak ada diperintahkan dari Allah dan Rasul, nggak perintahkan. Mereka cari-cari dalil supaya ini dibenarkan. Ya. Bahkan yang melarang tahlilan dimusuhi. Padahal kalau kita tanya, kita melarang antum tahlilan, duitnya bukan buat kita, antum pegang. Kita nggak ambil duit situ. Kita cuma kasihan antum melaksanakan sesuatu yang sia-sia. Kami melarang anda merokok bukan berarti uang rokoknya buat saya, enggak, antum pegang, antum tabung. Ya. Kemudian ketika kita larang mereka maulid, bukan berarti uang maulid di sini buat saya, nggak boleh kalian maulid, bukan itu. Uangnya kalian pegang, ya. Karena tujuan kita bukan dunia, tapi karena kecintaan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tampil, para ulama tampil, para ustadz tampil untuk melarang hal-hal yang tidak ada syariat dari Allah SWT. Tapi kenapa su'al qasd, buruknya niat-niat mereka, niat-niat mereka. Pada prinsipnya mereka nggak mau diatur, ya kan? Prinsipnya mereka nggak mau diatur. Bukan karena dalil nggak jelas, bukan karena perintah tidak jelas, bukan karena syariat itu sama-sama. Syariat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan malamnya seperti siang. Terang benderang kan itu. Dalil apa yang dibilang syubhat? Ya. Ini yang terburuk adalah ketika niatnya buruk, ingin memperturutkan, ingin menjadikan pembenaran dari segala tindakan yang dilakukan, maka rusaklah, timbullah syubhat yang sangat berat. Ya. Karena buruknya niat. Dan kita dapati orang-orang yang sengaja menimbulkan syubhat seperti ini, mereka kufur, ya, melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya niat yang buruk, membuat kebingungan, membuat syariat baru, ya, yang gak ada dasarnya. Mereka sudah tahu kalau itu diharamkan, tapi mereka coba-coba cari jalan celah supaya mereka jadi dibenarkan apa yang mereka lakukan. Ini nggak boleh, ya. Nah, ikhwani adzalillahu wa iyyakum, tapi syubhat ini bukan berarti semua orang nggak ngerti tentang syubhat ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadzal ishtibah la yakunu ala jami'in nas. Ya. Tidak semua orang syubhat ini, semua orang syubhat terkena syubhat, ya, bidalilain, dengan dua dalilnya. Pertama, minan nasi wa huwa qauluhu la ya'lamuhun katsirun minan nas. Pertama dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak tahu tentang syubhat itu banyak orang. Bukan lebih banyak dari yang nggak tahu, boleh jadi dia berimbang. Karena Nabi katakan katsirun. Kalau Nabi katakan aktsar, yang lebih banyak yang nggak ngerti, berarti masih banyak yang bodoh. Nabi katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Tidak ada yang mengetahui tentang syubhat itu banyak manusia. Jadi maknanya kebalikannya juga ada. Kenapa? Berarti ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tahu juga banyak tentang syubhat itu. Cuman kita, makanya Allah perintahkan kita apa? Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka bertanyalah kepada karena kalau kita nggak tahu, maka bertanyalah, ya, bertanyalah kepada ahlinya. Nah, ini makna dari tentang syubhat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, langsung memberikan misal, ya, faman ittaqa syubhat, ya, barang siapa yang jatuh mengerjakan syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, ya,
maka dia telah jatuh, ya, agamanya, wa irdi dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka terjadinya syubhat ini, orang yang condong kepada yang syubhat maka dia bisa condong jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Ya. Kemudian hadhihi jumlah syartain ya syartiyah. Wa min waqa'a fi syubhat ay fa'alaha waqa'a fil haram. Barang siapa yang mengerjakan syubhat maka dia kecenderungan untuk jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena tadi 4 penyebab datangnya syubhat itu karena miskinnya ilmu. Ya. Kemudian karena dikitnya pemahaman. Kemudian karena malasnya untuk meneliti dan mempelajari. Dan yang keempat karena buruknya niat. Maka itu kemungkinan dia jatuh kepada haram. Ya. Bagaimana ilmu? Bagaimana amal tanpa ilmu? Tidak diterima. Ya. Yang kemarin di hadis yang nomor 5 dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dariku, maka itu akan tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, karra'i yar'a hawlal hima yushiku ay yaqa'a fi. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di tepi atau di batas daerah hima, daerah larangan. Yushiku ay yaqa'a fi, karena dikhawatirkan kambing itu bisa pindah kapan saja yang dia mau. Ya, ini batas tanahnya dia. Ini batas tanah dia dengan tanah orang. Kemudian ini kan luas. Dia bisa nangon kambing di sini sebenarnya di tengah-tengah, sangat luas. Ya. Tapi kenapa dia nangon di pas di pinggiran sini? Karena kalau pas di pinggiran sini, satu langkah lagi kambing bisa masuk ke kebun orang, ke daerah larangan. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan contoh, karra'i yara hawlal hima yushiku ay yaqa fi. Dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bagi setiap raja ada daerah-daerah terlarang. Raja punya wilayah-wilayah terlarang. Kalau kita jalan-jalan ke Jogja, ada tempat-tempat yang nggak boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu, ya kan? Nggak bisa sembarangan. Kalau kita ke Istana Bogor juga, walaupun kita di sana boleh wisata, tapi ada tempat-tempat yang kita nggak boleh masuk ke dalamnya. Ya. Itu namanya hima, larangan. Nggak boleh sembarangan keluar masuk. Ya. Nggak boleh masuk situ. Nah, ala wa inna himallahi maharim. Ketahuilah bahwa larangan-larangan atau wilayah-wilayah terlarang bagi Allah itu maharim, yang Allah haramkan. Itu pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maharim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh kita mudghatan ada sekerat daging. Mudghah itu sekerat daging. Kita sudah bahas dalam hadis yang nomor 4 kemarin tentang penciptaan manusia. Ya, yang namanya mudghah itu adalah daging yang sangat kecil, keratan yang kecil, yang biasa kita langsung makan masuk ke dalam mulut kita. Seperti apa? Potongan sate yang kecil, mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad kita ada mudghah. Ya. Idza saluhat salahal jasadu kullu. Jika mudghah itu baik, maka baiklah jasad kita. Wa idza fasada fasada jasadu kullu. Tapi ketika mudghah itu fasad, rusak, fasada jasadu kullu, maka rusaklah semua. Jadi seakan-akan karena dia ini adalah raja. Ya, al-qalb, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itulah qalb. Qalb itu adalah jantung ya. Kalau bahasa kita salah penerjemahan qalbu diterjemahkan dengan hati. Ini salah. Qalbu sebenarnya jantung. Sama seperti bahasa Inggris ya. Orang kita bilang heart itu artinya hati. Kalau heart itu jantung, ya.
Sama seperti pembahasan kita tentang al-qalb dalam bahasa Arab. Qalb itu adalah jantung, bukannya hati. Karena Nabi SAW mengatakan mudghah ini berbentuk materi, dia bentuknya kecil. Nah ini yang dibilang bahwa qalb, jantung dalam Tibbun Nabawi itu cuma kecil, enggak seperti yang orang gambarkan jantung yang ada di dada sebelah kiri. Tapi Nabi menggambarkan mudghah itu seperti mudghah, seperti keratan daging. Materi seperti keratan daging. Bentuknya gimana? Wallahu a'lam. Nabi cuma mengatakan mudghah. Ya, karena para tabib Tibbun Nabawi mereka nggak melakukan bedah mayat, jadi mereka tidak melihat bagaimana bentuknya organ jantung itu. Ya, bisa jadi penyebutannya sama jantung, tapi pada hakikatnya berbeda dengan jantung yang difahami oleh kita tentang jantung yang ada di sebelah kiri, ya. Karena jantung dalam Tibbun Nabawi itu sebagai raja dari organ-organ yang lain, ya, dia raja. Maka itu Nabi SAW ketika Nabi mengatakan alaikum bihabbatus sauda fa innahu shifa'un min kulli da', ya, hendaklah kalian meminum obat habatus sauda karena dia itu adalah shifa'un min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Karena sifat habatus sauda itu menyehatkan jantung. Nabi katakan idza salaha salaha jasadu kullu, ya kan? Kalau jantung sehat maka sehat semua. Dan kita tahu bahwa jantung itu tempat pusat pikiran. Dalam Islam jantung itu adalah tempat berpikir, bukannya di otak, bukannya di kepala, tapi yang berpikir adalah jantung. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj bahwa yang buta bukan mata yang ada di sini, tapi yang buta adalah yang ada di dada mereka. Maksudnya adalah qalbu atau jantung mereka. Ini perbedaan yang sangat mencolok dari maka itu banyak ahli kesehatan mengatakan berbeda sekali Tibbun Nabawi dengan konvensional. Dia tidak bisa disatukan, yang satu barat atau timur. Maka bagaimana menyatukan barat dengan timur? Tidak akan bisa bersatu. Yang satu kau pergi ke barat, pergi ke timur, bagaimana mungkin menyatukan barat dan timur? Maka itu tidak bisa disatukan antara Tibbun Nabawi dengan konvensional. Kenapa konvensional membedah mayat? Dia melihat ukuran-ukuran dan bentuk-bentuk dari organ dalam manusia, sedangkan Tibbun Nabawi nggak boleh. Ya, bukankah Nabi mengatakan perlakuan kepada mayat sama seperti perlakuan ketika mereka sedang hidup? Barang siapa mematahkan tulang mayat maka dia dosanya sama seperti mematahkan tangan orang yang masih hidup. Jadi nggak ada patah tulang, mematahkan tulang, membelah. Kata darurat untuk apa? Kalau darurat sudah diketahui ya sudah. Ini setiap angkatan, setiap mau dokter menjadi dokter harus bedah mayat, Kan yang lain udah, yang dulu pernah udah, ya kan? Kok yang udah malah dibilang ini darurat? Kan nggak ada darurat. Darurat itu kalau belum pernah ada, kita butuh, ya kan? Nah ini untuk belajar saja mesti dibuka, belajar baca buku ya sama. Ya. Ini yang dibilang bahwa banyak perbedaan antara pengobatan barat maupun dengan pengobatan timur. Dan di pengobatan Tibbun Nabawi dikatakan bahwa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Idza salaha salaha jasadu kullu. Jika dia baik maka baiklah semua. Karena di dalam jasad, kenapa di dalam jantung itu, di dalam mudghah itu diproduksi darah. Kemudian di dalam jantung itu juga tempatnya akal dan pikiran, tempatnya keimanan di sana, ya. Maka itu di sana atau qalbu itu menjadi sesuatu hal yang sangat vital. Dia akan baik ketika itu baik. Makanya itu ketika kita mengadakan suatu pengobatan, ketika sudah bisa membuat pasien tenang, maka inilah separuh dari kesembuhan. Ya, kenapa? Jantungnya udah tenang. Ketika jantungnya tenang, pikirannya tenang, ini separuh kesembuhan. Maka Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit apa doanya? La ba'asa tahurun insyaallah. Gak apa-apa, ya kan? Gak apa-apa, tahurun insyaallah, hapus dosa, tenang ini tinggi, ya kan? Dibanding dengan konvensional, wah ini bahaya, ini ada virus ini yang belum diketahui, ini tingkatnya sekian, kalau saya begini ini akan begini. Itu yang sakit datang bukan malah sehat, malah tambah
rasa sakit. Kenapa? Nggak ada tanda penyejuk. Ini beda konvensional dengan Tibun Nawawi. Tibun Nawawi begitu kita datang, kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa. Sakit itu sebagai penghapus dosa. Yang sakit dengarnya menjadi bahagia. Masya Allah, dosa saya terampuni. Lalu dia menjadi tenang. Ketika tenang pikirannya, tenang jantungnya bekerja. Ketika jantungnya tenang bekerja, maka dia memproduksi segala sesuatu dengan tenang darahnya nggak lagi panas, ya kan? Kemudian dia menjadi sejuk darahnya. Jadi kerja ginjal juga gampang, mudah, nggak terlalu berat untuk mendinginkan jantung. Paru-paru nggak terlalu capek untuk mengimpasi jantung. Energi yang keluar menjadi besar, ya, sehingga aliran darah menjadi normal dan baik. Subhanallah. Ini sebenarnya konsep Tibun Nawawi yang sangat sederhana, sama seperti dalil-dalil yang kita fahami tentang agama. Ada kita berjalan, tidak ada kita berhenti. Ya. Perintah jalan, diperintahkan kita jalan, dilarang kita berhenti. Sesederhana itu agama. Ya. Bukan melintir otak untuk supaya apa yang kita lakukan itu tetap kita lakukan walaupun ada larangan. Bukan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti aja deh, agama ini ikuti. La tabtadi'u, jangan ngarang. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Ini orang kita, subhanallah. Kalau urusan dunia, ya, orang kita kalau urusan dunia itu nekor banget tuh barat. Ikutin barat telanjang, kita ikut telanjang. Barat bilang suruh ikutin budaya, kita ikutin budaya. Ya. Tapi kalau urusan agama pengennya kreatif. Terbalik, mestinya kalau dunia kita kreatif, agama ikutin aja yang ada. Tapi syaitan telah membuat sesuatu yang baik menjadi buruk, sesuatu yang buruk menjadi baik, sehingga kita jauh dari tuntunan agama yang hak. Sehingga kita lebih senang memperturutkan syahwat dan kemauan syahwat kita ketimbang mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah dalam pertemuan berikut kita akan masuki hadis yang ke-7 tentang ad-dinun nasihat, atau agama itu adalah nasihat kepada siapa saja dan bagaimana pada hakikatnya nasihat itu apa. Ya. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan sampai hadis yang nomor 7. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu pada pekan selanjutnya. Di akhir acara kita diajak pertemuan kita berharap juga semoga duduknya kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga dengannya kita dapat beramal saleh yang menambah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kaji kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.